bagaimana Nabi Jibril akan turun kalau tidak bersiwak, tidak memotong kuku, tidak mencukur kumis gitu ya. Nah, apakah ini dalam arti mencukur kumis itu wajib Pak Ustadz ya? Iya, jadi itu salah satu katakanlah alasan-alasan yang nampak begitu, walaupun alasan yang terbesarnya adalah dia tidak mengunjungi Rasulullah karena dia tidak dapat tugas. Kalau nggak ada tugas, ya nggak turun dia, nggak menemui Nabi. Nah, yang melatar belakangi Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun, diantaranya hal yang tadi disebutkan itu soal-soal yang katakanlah melatar belakangi, tapi bukan yang utama. Yang utama tetap atas perintah Allah. Dan Allah berkehendak melakukan apapun kepada makhluknya. Nah, itu yang disebutkan tadi adalah sunnah-sunnah yang biasanya Nabi lakukan untuk mengkondisikan bahwa dirinya bersih secara fisik. Karena Allah juga akan disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu adalah zat yang sangat baik, ya, tidak menerima kecuali yang baik. Atau dalam hadis lain, innallaha jamal, innallaha jamil, la yuhibbu apa namanya innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan senang kepada yang indah. Maka Nabi pun diminta mau ketemu Allah itu biar bersih. Kayak kita juga, kayak kita sholat itu sebetulnya disuruh kita bersih. Jangan sholat asal pakai baju apa aja. Baju masih maaf yang aromanya nggak sedap. Apalagi kalau kita pergi ke masjid, bisa mengganggu kekhusyuan orang di sebelah kanan, sebelah kiri kita. Jadi pakai baju yang bersih. Nggak mesti baru, baju yang bersih, baju yang wangi, yang enak. Nah, termasuk badan. Nah, itu disunahkan kita mencukur kumis, memelihara janggut, ya, mencukur bulu ketiak, menggunting kuku, termasuk kemaluan. Nah, itu adalah hal-hal yang disunahkan oleh Nabi untuk kita amalkan. Tetap mencukur kumis itu bukan hal yang wajib, ya, tapi adalah anjuran saja. Kenapa? Karena sebetulnya dulu kan lebih kepada membedakan antara orang Yahudi dengan orang-orang Muslim, itu letaknya di situ. Ya, orang Yahudi itu dia berkumis, dia berjanggut. Orang Nasrani itu berkumis, tidak berjanggut. Nah, orang Muslim supaya beda dari keduanya, kalau hanya janggut dipelihara tapi kumis ada, sama dengan Yahudi. Tapi kalau janggut dicukur, kumis tetap ada, sama dengan orang Nasrani. Atau orang Nasrani malah kadang tidak berkumis, tidak berjanggut. Jadi kita disunahkan untuk berjanggut dan tidak berkumis. Tapi tetap ini bukan kewajiban karena pengertian istilahnya qafus sawarib, ya, itu mencukur kumis itu sifatnya adalah sebetulnya kita memotong. Motong itu boleh tidak habis. Katakanlah ditipiskan, ya kita tipiskan dia tinggal sedikit, ya, atau kadang-kadang kita habiskan. Ya, sebagaimana juga bulu kemaluan. Dan tolong kita garis bawahi, di zaman Nabi itu soal cukur mencukur tidak semudah kita di zaman modern sekarang. Alatnya begitu banyak dan mudah. Di zaman dulu itu susah bukan main, tapi Nabi lakukan. Nah, berarti ini adalah sunnah yang sangat kuat anjurannya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencontohnya demikian. Saya kira itu tetap bukan kewajiban. Itu kalau dalam kajian fikih sampai ke sana kok, itu tidak sampai merupakan kewajiban. Ya, terkait dengan ayat tadi yang ayat 68 ya. Jadi bahwa nanti mereka tuh akan dikumpulkan mereka yang durhaka gitu bersama dengan setan di jahanam sampai tersungkur gitu ya. Itu berarti kalau iblis itu sebetulnya akan dieksekusi istilahnya gitu ya, Ustaz. Itu bersama dengan para durhaka itu tadi ya, atau memang dia terakhir gitu? Mungkin itu. Iya. Jadi memang eksekusi atau pelaksanaan penghukuman dari iblis, ya, itu sebetulnya sudah sejak awal. Mereka tidak tinggal di surga aja itulah hukuman. Ini dia tempatnya nyaman, tempatnya sebagaimana tempat mereka di surga dulu, ya. Itu yang luar biasa, mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan. Tapi sudah dihilangkan oleh Allah. Adapun hukuman siksaan buat mereka, ya, itu betul, memang nanti akan ada di akhirat. Kalau di sini kayak ibarat kita manusia mendapatkan siksa kubur.
Jadi seperti orang lagi baca Quran, dia rasanya kayak kepanasan, gerah, ya mereka rasanya kayak dicambuk. Kalau kita rajin ngaji, kita digoda oleh dia untuk sholat, kemudian kita bisa lawan, kita tetap mau sholat, itu dia kayaknya tersiksa, itu aja yang terjadi. Tapi siksaan yang sebenarnya menyakitkan mereka itu nanti akan mereka terima di akhirat juga, di neraka jahanam sama dengan manusia yang berhasil digodanya atau dibujuk rayu itu. Jadi begitu. Jadi eksekusi pelaksanaan siksaan yang sepenuhnya istilahnya itu nanti di akhirat bersama dengan manusia yang terzalimi. Tapi sebetulnya makhluk jin yang durhaka ini, yang bapak moyangnya itu adalah iblis, itu sebenarnya mereka sudah tersiksa sekarang ini dengan keberadaan mereka yang ya kayak kita kan di alam yang jelas, ada tempatnya, ya fisiknya nyata. Maka di alam seperti alam awang-awang, ya alam yang berbeda dengan kita, yang di alam itu mereka tidak senyaman kehidupan mereka sebelumnya di surga yang mudah terpenuhi keinginan mereka. Sekarang ini aja, kalau kan diantaranya dalam hadis itu disebutkan eh, makhluk jin itu makanannya adalah tempat yang gelap, ya keberadaannya itu tempat yang bau, tempat yang kotor, tulang belulang. Kalau manusia membuat dunia ini terang semua, manusia tidak menyisakan tulang belulang, manusia tidak membuat tempat ada yang bau di muka bumi ini, itu nggak ada tempat tinggal buat mereka. Bisa kita bayangkan tersiksanya mereka itu di dunia. Nah, kalau di akhirat itu siksaan yang sudah pasti yang dari Allah. Maksudnya di situ. Dalam konteks ini karena ingin Allah menegaskan bahwa orang kafir itu sebetulnya dia kafir tanpa sadar dia dibujuk rayu oleh setan. Setan itulah yang menggiring mereka. Makanya berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang pada dasarnya tidak punya kekuatan kecuali hanya membujuk, lalu kita terbujuk. Seperti yang berulang kali saya sampaikan, penjelasan Al-Quran di surat Ibrahim, surat yang ke-14, pada ayat 22. Nah, itu bisa dilihat lagi, ya. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru, berkata setan nanti ketika sudah ditetapkan di hari kiamat, kemana kita? Apakah ke surga atau ke neraka? Saat itu barulah iblis itu berkata begini, Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Baru buat pengakuan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian semua umat manusia janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sedangkan aku sebagai setan, sebagai iblis menjanjikan kepada kalian janji yang aku ingkari, katanya. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin. Aku dulu waktu di dunia tidak punya kekuatan apapun untuk menggoda kalian, untuk memaksa kalian supaya kalian jadi orang kafir, jadi orang berdosa. Nggak punya kami kekuatan, kata setan. Illa anda autukum fastajabtum li. Kecuali kami hanya sekedar membujuk, hanya sekedar ngajak, kalian mau. Nah, itu gitu. Jadi di situ kita bisa baru menyadari setan itu ngakunya nanti di akhirat seperti itu. Maka kata setan nanti, ya, fala talumuni walumu anfusakum. Kalian jangan caci maki aku, tapi caci makilah diri kalian sendiri. Karena kalian sendiri yang mau berbuat salah. Karena aku tidak paksa kalian berbuat salah. Aku nggak punya kekuatan buat memaksa. Ibarat mobil, ya, berjalan, aku nggak bisa mendorongnya bergerak. Tapi kalian yang menggerakkannya sendiri sampai dia berjalan. Bukan aku yang paksa-paksa mobil itu berjalan. Itu begitu. Maka kata setan, caci makilah diri kalian dan jangan caci maki diriku. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Pada hari ini di akhirat aku tidak bisa menolong kalian dan kalian pun tidak bisa menolong aku. Jadi sama-sama nggak bisa menyelamatkan diri mereka masing-masing. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Aku sebetulnya nggak setuju mengingkari perbuatan kalian, ya, mengikuti aku dengan meninggalkan Allah, mempersekutukan aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalian berpikir mengikuti aku, meninggalkan Tuhan, kalian menjadikan aku seolah punya kekuatan di samping kekuatan Allah, itu aku sebetulnya tidak setuju perbuatan itu dari dulu, kata setan. Maka dari itu, kalimat penutup di ayat tersebut adalah innal zalimina lahum adzabun syadid. Sesungguhnya bagi orang yang zalim, bagi mereka siksa yang pedih. Zalim manusia ini,
Kenapa tidak disebut zalim? Karena mereka tidak dipaksa tapi mau ikut. Mereka cuma dibujuk tapi mau ikut. Kan zalim namanya. Lalu di akhirat nyala-nyalain setan. Ini gara-gara dia nih, gara-gara dia ini. Setan bilang, salah sendiri. Bukan salah saya, kata setan itu begitu. Nah, itu begitu yang terjadi. Ya sama semuanya dengan kondisi kehidupan sosial kita ketika kita ikut-ikutan dalam segala hal, yang akhirnya yang diikuti itu salah, kemudian kita mengatakan, kok jadi begini? Nah, yang diikuti hanya bilang, kan saya cuma ngasih tahu. Kamu mau? Ya sudah, saya tidak paksa. Itu begitu. Nah, berbeda dengan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga sama mengajak berdakwah, menyampaikan, tapi menyampaikan sejelas-jelasnya sampai masuk ke akal sehat kita. Dan selebihnya pun juga Nabi tidak memaksa kita untuk menjadi orang beriman. Kita yang memilih jadi orang beriman. Jadi sebetulnya jalan dakwah Rasulullah mengajak kita kepada keimanan dengan jalan dakwah setan mengajak kita kepada kejahatan dan kekufuran, sama-sama mengajak. Ya. Sama-sama, ya katakanlah kalau disebut setan membujuk, Nabi mau dibilang membujuk juga boleh. Ya, pokoknya membuat kita ayo beriman, itu begitu. Sama-sama sebatas itu. Tidak ada kedua makhluk ini, yaitu Nabi dan setan, memaksa kita untuk menjadi beriman, memaksa kita menjadi orang yang kafir. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita sebelum sholat kita udah baca ta'awudz, berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tapi pada saat kita dalam pelaksanaan, misalnya lupa rokaat, ingat hal-hal, Ya. bagaimana Pak Ustadz cara kita menghindari seperti itu? Padahal kita sudah membaca ta'awudz. Ya, ya, membaca ta'awudz dalam persiapan sebelum sholat itu pun sebetulnya juga hanya anjuran, bukan keharusan. Itu kalau sudah kita lakukan, sebetulnya sudah hal yang baik. Berarti kita mohon kepada Allah agar ketika kita sholat, betul-betul kita tidak dalam pengaruh godaan setan, sehingga kita lebih banyak sadarnya, ingat, itu begitu. Nah, betul kalau dari baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, bagaimana yang ada dalam surah Al-Mu'minun, itu doa yang dianjurkan. Atau baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Malah ada yang baca surat surah An-Nas atau surah Al-Falaq, dia baca itu sebelum sholat. Padahal itu nggak perlu begitulah. Apalagi dibacanya dikeras-keraskan sampai kedengaran orang lain. Nah, itu nggak, itu keliru. Malah kita harus takbir itu kalau sholat berjamaah, imam takbir, begitu Allahu Akbar, kita segera Allahu Akbar. Jangan imam sudah takbir, kita masih baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi baru Allahu Akbar. Itu keliru. Kalau mau dibaca, baca sebelumnya, sebelum imam takbir. Jadi begitu imam takbir, kita juga segera takbiratul ihram. Nah, bagaimana kalau sudah baca itu masih juga terpengaruh dengan godaan setan? Itu sesuatu yang sifatnya boleh dibilang semua tergantung keberadaan kita selama ini. Sebetulnya begitu. Kalau selama ini kita selalu berusaha menjaga diri untuk selalu taat, biasanya Allah kasih kemudahan untuk tidak tergoda dengan setan dengan mudah. Tapi kalau selama ini kita masih suka-suka, ya nyerempet-nyerempet, lupa-lupa, suka ya melakukan hal-hal yang kecil-kecil, ya tapi maksiat yang Allah tidak sukai, maka terbawa-bawa dalam sholat. Maka bagaimana caranya? Nah, itu seperti dulu Imam Syafi'i ketika dia sulit untuk menghafal, ya itu gurunya bilang begini. Ya, ketika dia bilang syakautu ila waqi su'ahibzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Nah, Imam Syafi'i pernah mengatakan, aku dulu kok susah, sulit untuk menghafal Quran. Ya, nggak gampang untuk aku hafal Quran itu. Lalu kemudian guruku, Al-Waqi itu, nama gurunya, menasehati Imam Syafi'i supaya tinggalkan maksiat. Ya. Karena maksiat itu adalah zulamun. Ya. Maksiat itu kegelapan. Wal ta'ah wal ilmu nurun, ketaatan, ya, kemudian ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu mengantarkan kita kepada kebaikan. Maka dari itu disuruh oleh gurunya Imam Syafi'i itu, kalau kau ingin kuat hafalan, tinggalkan maksiat, kurangi maksiat, kurangi hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan selama ini. Nah, kalau adalah sudah baik,
tingkatkan kebaikan yang kita lakukan, tambah kebaikan-kebaikan lagi, maka mudah-mudahan kita tidak sampai lupa dalam sholat itu. Jadi bukan hanya sekedar bacaan ta'awuz sebelum sholat, tapi latar belakang sebelum sholat juga harus kita perbaiki, kita jaga menjadi lebih baik. Mudah-mudahan dengan kita menjaga lebih baik, kita akan juga baik, tidak terlupa. Dan yang kedua adalah ketika sholat, usahakan betul-betul kita sudah siap secara hati, secara pikiran, bahwa kita akan menghadap Allah. Karena orang yang khusyuk itu sebetulnya adalah orang yang merasa yakin seolah-olah dia sedang berhadapan dengan Allah Sang Pencipta. Kayak di depannya, kayak seorang anak, di depannya orang tuanya. Maka dia akan bertutur kata yang baik, dia akan selalu ingat, dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang tuanya. Kita juga begitu, mudah-mudahan jadi ingat. Saya kira itu aja barangkali, ya ini mungkin lebih kepada trik barangkali atau resep untuk kita menghindari sering-sering lupa dalam sholat atau sering-sering hilang kita dalam mengingat Allah ketika sedang sholat. Ya, biasanya di sholat itu orang suka malah ingat sesuatu yang hilang. Tadi hilang kunci, taruh di mana? Begitu di sholat malah ingat, iya di situ. Nah itu setan itu sebetulnya. Malah ingat yang hilang. Kenapa? Karena dia mikirin yang hilang itu. Nah, makanya kita harus lupa. Kalau kita justru sampai ingat sesuatu yang hilang dalam sholat, tandanya sholat kita masih mikirin sesuatu yang lain. Nah, kita justru dalam sholat udah nggak boleh pikirin yang lain. Pikirkan aja bagaimana kita diterima apa tidak amal kita oleh Allah. Pikirkan aja bagaimana doa kita yang mendoain orang tua kita yang telah wafat, kira-kira Allah terima atau tidak. Pikirkan saja bagaimana nanti di akhirat, apakah kami masih berkumpul dengan anak-anak yang kita cintai, dengan istri yang kita cintai, mereka yang sudah mendahului kita, apakah kita juga bisa kumpul kembali nanti bersama-sama misalnya. Itu yang kita pikirkan. Maka kita akan memikirkan bahwa kita menghadap Allah yang menjamin kita pasti dipertemukan kembali. Kalau orang beriman, Allah pertemukan mereka di 3 tempat. Di dunia, di alam barzakh, dan di alam akhirat. Dan bukan hanya di dunia saja. Dunia, barzakh, dan akhirat mereka akan Allah pertemukan kembali semuanya. Ya, wallahu a'lam Allah bishawab. khair, Pak Ustaz. Wa iyyakum.